Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian? Apakah kalian dalam kondisi yang mantap jiwa atau sedang meronta-ronta gitu kan? Oke, semoga kalian dalam keadaan yang mantap jiwa, sehat semua dan sukses semua ya buat kalian. Amin. Dan mungkin teman-teman semua yang dalam kondisi kurang enak badan gitu kan, ya semoga kalian kasih beri kesembuhan agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke. Kalau kita lihat dari market cap, fair and greed index, terus indeks parameter altcoin gitu teman-teman ya bisa kalian lihat sendiri. Dari fair and greed index kita melihat ya masih dalam kondisi fear. Oke, jadi gini sistemnya ya teman-teman karena banyak yang bertanya, "Bang, kapan untuk masuk?" Kalian bisa melihat daripada fair and greed index. Oke, kalau fair and greed index itu menunjukkan di zona merah, di zona oranye, di zona kuning, ya kan? Itu sebenarnya kita masih bisa untuk melakukan DCI. Nanti kalau udah masuk ke zona hijau, wah itu udah mulai running profit, ya kan? Nah, seperti itu. Apalagi kalau kita sampai menemu momen dia di area paling merah itu adalah paling tepat sebenarnya seperti itu. Karena apa? Orang-orang itu cenderung takut untuk masuk. Nah, permainannya gimana? Permainannya adalah masuk saat orang lain takut dan keluar saat orang lain berani gitu aja ya. Tapi tetap harus riset koin yang akan kalian beli gitu kan. Nah, kalau kita lihat untuk parameter indeksnya altcoin teman-teman dia masih berada di area 15 ya, di area 15 per 100. Oke. Kapan kita akan melihat puncak-puncak kenaikan daripada altcoin? Ya saat altcoin ini udah berada di atas 50. Ya mungkin masuk di area 60 sampai di area 85. Nah, itu kita akan melihat puncak-puncak kenaikan daripada altcoin. Sedangkan kalau kita lihat dari segi crypto market cap-nya, bisa kalian lihat sendirilah dari volume, market cap ya masih diombang-ambing juga. Baru nyentuh di area 3 triliun dibanting lagi, ya kan? Mulai recover dibanting lagi. Kayak gitulah keadaan market saat ini ya. Masih menunggu volatilitas atau news yang bisa membawa pergerakan yang cukup bullish bagi sektor kripto. Nah, kali ini teman-teman ya, cuman kalian harus tetap disclaimer ya. Ada 3 altcoin ya yang notabene bisa kalian disclaimer sendiri. Saya nggak nyuruh kalian untuk beli, tapi kalian bisa disclaimer lagi. Apakah ini memang benar-benar bagus apa enggak gitu kan? Oke, kita langsung bahas. Nah, di mana ada 3 altcoin yang bisa dibeli saat harga PP melonjak 7,4% hari ini. Nah, kemarin kan PP sempat naik tuh di area 10% atau 8%-an lah ya. Cukup tinggi. Nah, jadi di sini ada 3 altcoin teman-teman yang notabene ini kalau menurut saya pribadi cukup bagus. Ya, tapi kalian harus disclaimer. Saya nggak nyuruh kalian beli. Kalian harus riset lagi ya. Karena setiap riset orang-orang, setiap analisa orang-orang itu beda ya. Gini contohnya, saya bilang aset A bagus belum tentu kalian bagus. Saya bilang aset B bagus belum tentu kalian juga setuju dengan apa yang saya sampaikan kan. Nah, saya bilang aset A jelek, penilaian kalian aset A bagus. Nah, jadi tetap ya, jadikan tempat YouTube ini sebagai sarana sharing gitu teman-teman ya. Oke. Di sini ya kan pasar kripto telah sedikit demi sedikit itu mengalami apa ya? Pemulihan walaupun belum begitu signifikan. Nah, jadi di sini teman-teman ya, altcoin yang bisa dibeli yaitu yang pertama ada Pi Network. Oke, Pi Network ini gini ya teman-teman ya. Pi Network ini saat ini kita sedang menunggu sebenarnya ya para mungkin pioneer juga menunggu atau orang-orang yang beli token Pi melalui bursa juga masih menunggu nih tanggal 17 akan ada sistem unlock ya kan. Nah, apakah ini nanti akan berdampak yang cukup signifikan sedangkan Pi Network itu mengalami perform yang cukup bagus di kemarin ya sempat 20% loh kenaikannya teman-teman ya. Oke. Jadi di sini banyak yang kalau dari pionernya sendiri loh ya. Kalau saya kan nggak ikut nambang ya nggak ikut apa ya mining Pi tapi saya ikut beli aja waktu ada di bursa yang udah listing gitu kan. Nah, jadi para pioner itu masih yakin harga GCV bisa diterapkan gitu kan. Cuman ya kita nggak terlalu boleh apa ya dalam tanda kutip terlalu optimis dengan itu ya. Setidaknya untuk Pi Network itu bisa kembali ke area $3 sampai $5 bahkan $10 itu masih it's okay lah ya teman-teman ya. Masih ada prospek ranah ke situ. Cuman ya waktunya kita sabar, oke. Selama komunitasnya masih solid, selama komunitas Pi Network itu masih kuat ya tidak menutup kemungkinan Pi Network bisa apa ya mengalami recovering harga, oke? Apalagi dengan adanya rumor ya kan yang ditunggu-tunggu oleh komunitas Pi Network yaitu pencatatan di bursanya Binance ya.
Oke, nah yang berikutnya ada SRP teman-teman ya, di mana SRP ini telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan harga di bawah $1 waktu itu di area 0,5, 0,6 ya kan, bisa menembus di area 3, sekian dolar, hampir kembali ke ATH lamanya ya kan. Nah, ini menunjukkan perform yang cukup signifikan, apalagi untuk SRP ini udah ada 9 perusahaan yang udah ngajuin ETF-nya SRP, tinggal menunggu informasi apakah ETF tersebut akan di-approve atau enggak. Kalau itu di-approve, SEC ketok palu jedet, ya pasti akan ada volatilitas harga kenaikan kembali bagi XRP. Selain itu, rumor ya yang dimana katanya penyelesaian antara SEC vs Ripple ini udah clear, udah selesai. Tinggal kapan aja bisa di-announcement ya. Dimana pihak Ripple rumornya itu sedang menegosiasi dengan keputusan waktu itu dengan denda sekitar 8 juta US dollar atau berapa ya untuk melakukan penyelesaian kasus ini gitu kan. Kalau itu terjadi ya tidak menutup kemungkinan mungkin ini momen yang ditunggu-tunggu oleh para komunitas XRP. Nah, yang ketiga itu ada Cardano teman-teman ya. Cardano saat ini masih berjuang tuh untuk kembali lagi ke area 0,9 sampai di area $1. Nah, harga Cardano sendiri telah pulih secara signifikan setelah penurunan signifikan selama beberapa hari terakhir sehingga menjadikannya salah satu altcoin yang patut diperhatikan. Nah, lonjakan harga tersebut mendekati level resisten yang krusial. Cardano telah menunjukkan peningkatan sebesar 5% di perdagangan pada area 0,7 setelah mencapai titik terendah di area 0,7 pas. Oke ya, 74 sampai 70 teman-teman. Oke. Nah, kita ketahui bersama-sama untuk Cardano sendiri all time high-nya juga di atas $3. Oke, apakah Cardano masih ada prospek untuk kembali ke area $3? Ya, semoga saja teman-teman ya, Cardano bisa kembali ke area $3. Ya, mungkin teman-teman semua yang beli harga Cardano di area 0,5, 0,6, ya hari ini masih running profit gitu kan ya. Saya sendiri beli waktu itu di area 0,7 atau 0,6 ya. Sempat beli dua kali teman-teman ya. Dan saya sempat belum sempat ngejual sih, karena saya belinya juga nggak banyak sih, belinya nggak banyak waktu itu ya kan belum saya jual. Dan kalau kita compare dengan waktu saya masuk dengan harga saat ini, saya masih running profit juga. Oke, target saya ya tetap di atas 1,5 sampai di area $3 kembali untuk si Cardano. Entah kapan waktunya, setidaknya saya beli Cardano dengan dana dingin. Bukan dana yang notabene pinjem, bukan dana yang akan digunakan dan sebagainya. Intinya kalau bermain dalam sektor kripto harus menggunakan dana dingin, jangan sampai pinjol dan sebagainya. Saya nggak menyarankan buat kalian. Dan yang terpenting adalah pertama kalian harus pahami dulu resiko yang ada dalam sektor kripto, oke? Karena rata-rata teman-teman ya pemain baru itu hanya memikirkan apa? Cuan, cuan, cuan dan cuan. Wah, kaya dalam waktu semalam di kripto. Mereka hanya memikirkan manisnya aja. Padahal teman-teman dalam sektor kripto pahitnya itu luar biasa gitu ya. Oke, jadi mungkin ini 3 altcoin yang notabene bisa kalian disclaimer kembali teman-teman ya, apakah kalian ingin beli atau enggak itu kan. Nah, itu hak kembali lagi terhadap teman-teman. Oke, saya hanya menyampaikan informasi, tentunya teman-teman apa yang melakukan eksekusinya. Dan buat kalian semua yang udah punya 3 koin ini ya semoga saja saya doakan tahun 2025 ini paling nggak di kuartal 2 teman-teman bisa running profit 100%. Amin, tetap semangat dan salam cuan.